Lah, bapak yang di atas nih, yang dipoto ini, Pak Cecep ini, umurnya baru 40 tahun, tapi anaknya sudah umur 28 tahun. Emang Pak Cecep ini nikah umur berapa? Bongkar-bongkar yuk tentang Ibtu Rudiana. Apakah Anda tidak tenang karena Anda salah tangkap? Caiki, masa ada seorang saksi yang tidak tahu kejadian tersebut? Piye to iki konsepe Pak Rudiana? Kalau saksi itu bukankah orang yang melihat dan merasakan? Lah ini loh Mas Liga Akbar, orang yang tidak mengetahui kejadian malam tersebut, kok bisa-bisanya Bapak Rudiana minta untuk menjadi saksi? Akan penangkapan serta penahanan Peggy Setiawan itu tidak sah. Atas dasar apa? Beberapa indikator sudah mulai mengemuka saat ini. Pertama, Polda Jabar tidak memiliki saksi yang cukup kuat untuk menyatakan Peggy Setiawan ini bersalah. Kedua, bukti-bukti forensik yang dimiliki penyidik saat ini hampir bisa dipastikan tidak ada. Contoh, Dia udah tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian yang Maaf ya, sekedar saran. Gak usah sombong, Putri. Guys, sekarang beredar sebuah video dari Pak Cecep yang diduga bukan ayah kandungnya dari Peggy Setiawan. Berikut informasinya. Guys, saya umur 50 tahun. Anak saya yang pertama sekarang sudah berumur 24 tahun ya. Ya, saya nikahnya umur 20. Anak saya sudah berumur 24 tahun yang besar. Lah, bapak yang di atas nih, yang dipoto ini, Pak Cecep ini, umurnya baru 40 tahun, tapi anaknya sudah umur 28 tahun. Emang Pak Cecep ini nikah umur berapa? Umur 10 tahun kah? Umur 12 tahun kah? Atau umur 11 tahun? Yang masuk akal aja Pak Cecep, kadang-kadang cerita itu. Oke ya Pak Cecep, jujur aja lah. Ya guys, jadi seorang warganet ini melihat ada kejanggalan dari Pak Cecep yang kemarin itu mengaku ayah kandung dari Peggy Setiawan. Nih guys, sekarang beredar sebuah video bahwasanya ternyata Bapak Cecep ini berumur 40 tahun. Sedangkan anaknya Peggy Setiawan aja sudah berumur 28 tahun. Nah, di situ ada kejanggalan, apakah Pak Cecep nikah di umur 10 atau 11 tahun atau 12 tahun seperti itu, sehingga anaknya saja udah umur 28 tahun. Guys, melihat kejanggalan tersebut, netizen ini tidak percaya kalau Peggy Setiawan ini adalah anak kandung dari Pak Cecep. Benarkah Peggy ini anak dari mantan wakil bupati? Guys, banyak sekali yang berkomentar dan bereaksi melihat tentang kasus Vina Cirebon ini, terutama Pak Cecep yang diduga bukan ayah kandung dari Peggy Setiawan. Dan berikut komentar netizen. Mungkin Pak Cecep nikahnya umur 12 tahun. Emang Pak Cecep ngelawak bang gitu. Berarti Pak Cecep nikah umur 12. Kan ada tetangga yang pada tahu, coba ditanya katanya. Mungkin Pak Cecep nikah, anak-anaknya sudah ada 5 tahun sebelum Pak Cecep nikah. Pak Cecep hidupnya sudah dijamin miliaran. Mungkin Pak Cecep belum lahir udah punya anak. Waduh, kok bisa ya? Itu anak titipan bang. Emang gak masuk akal bang. Jadi banyak sekali netizen yang bereaksi dan menanggapi tentang pengakuan ayah Cecep ini. Guys, jadi betul banyak sekali yang tidak percaya kalau Pak Cecep ini adalah ayah kandung biologis darinya Peggy Setiawan. Liga Akbar menjadi saksi atas permintaan Bapak Rudiana. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm
keadaan motor itu saja awalnya. Loh, nggak bahaya saja iki. Masa ada seorang saksi yang tidak tahu kejadian tersebut? Piye to iki konsepe, Pak Rudiana? Kalau saksi itu bukankah orang yang melihat dan merasakan? Nah ini loh, Mas Liga Akbar, orang yang tidak mengetahui kejadian malam tersebut, kok bisa-bisanya Bapak Rudiana minta untuk menjadi saksi? Piye to iki konsepe? Piye jan ruwet tur bulet jebule Pak Rudiana iki yo. Piye lho ngene iki lho. Apa emang isi BAP dari awal itu jan wis ruwet? Ana pihak-pihak terkait sing wis nyetting. Lah tuh jan angel. Warganet ini melihat kejanggalan dari Ibtu Rudiana, bapaknya Eki, di mana menyuruh Liga Akbar ini menjadi saksi yang dia sendiri tidak tahu dan tidak melihat kejadian tersebut, tidak tahu kronologisnya seperti apa, namun dia diminta untuk jadi saksi. Dan sekarang lah Liga Akbar ini baru speak up dan buka suara dan mengaku kalau waktu itu dia hanya disuruh oleh ayahnya Eki untuk menjadi saksi yang dia sendiri tidak tahu ceritanya, guys. Dan banyak juga yang penasaran kenapa ayah Eki nggak muncul gitu, kemana, kenapa seakan dia tidak mencari keadilan untuk kasus anaknya, namun lebih memilih bungkam dan seakan-akan menutup kasus ini begitu saja. Mantap menurut kalian dan berikan tanggapan kalian di bawah ini, guys. Bongkar yuk tentang Ibtu Rudiana. Ini saya menyebut nama asli nih, nama asli kan. Saya mau bertanya nih, kenapa sih Anda selalu kalau mau diwawancarai, mau di ini selalu bilang ingin menenangkan diri? Emang nggak cukup? Selama 8 tahun untuk menenangkan diri emang nggak cukup? Emang si Eki ini baru meninggoy? Kan udah lama meninggoynya. Ya kan? Apa cuma alasan? Ya kan? Apakah Anda tidak tenang karena Anda salah tangkap? Yang Anda cari kan katanya yang Anda keluarkan adalah ya, pembunuh Eki sama Vina adalah geng motor. Kalau geng motor ini Pak, nih kutunjukin. Kalau ini geng motor Pak, ya kan? Ini geng motor yang sebenarnya Pak. Tapi yang Anda tangkap semua itu 8 orang itu adalah geng kuli bangunan. Bukan geng motor. Apakah ini yang membuat Anda tidak tenang? Selama 8 tahun. Anda selalu diwawancarai, dicari media, cariin gini. Kita sampai nyarinya udah ketemu. Selalu jawabannya ingin menenangkan diri. Ingin menenangkan diri. Apakah selama 8 tahun Anda tidak tenang? Selamat Guys, jadi warga ini melihat ada kejanggalan juga dari Ibtu Rudiana, ayahnya Eki, di mana saat ditanya dan ditemui oleh media dia tidak mau diwawancara, guys. Bahkan hingga saat ini pun dia tidak memunculkan diri dan bersuara ke publik. Dan juga ini ya, warga ini mengkritik pedas kepada pihak kepolisian yang salah tangkap. Terus apakah Ibtu Rudiana itu tidak muncul karena takut salah tangkapnya tersangka Peggy Setiawan di Bandung, yang mana ini ditangkap itu bukan geng motor namun geng kuli bangunan. Tadi warga ini memperlihatkan 8 tersangka geng motor yang harus ditangkap, namun kenyataannya adalah yang ditangkap itu geng kuli bangunan, guys, seperti itu. Dan menurutnya apakah alasan ayah Eki ini yang mengatakan ingin menenangkan diri, apakah tidak cukup selama 8 tahun ini menenangkan diri? Kemana aja gitu? Kenapa 8 tahun berlalu baru sekarang membicarakan menenangkan diri? Apakah ini sudah lama kejadiannya berlalu gitu? Ini yang membuat netizen itu geram dan ingin sekali kemunculan dari ayahnya Eki itu ke publik, guys. Prediksi saya, gugatan pra peradilan yang diajukan oleh tim hukum Peggy Setiawan melawan Polda Jabar kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Hakim akan mengabulkan gugatannya dan menyatakan penangkapan serta penahanan Peggy Setiawan itu tidak sah. Atas dasar apa? Beberapa indikator sudah mulai mengemuka saat ini. Pertama, Polda Jabar
tidak memiliki saksi yang cukup kuat untuk menyatakan Peggy Setiawan ini bersalah. Kedua, bukti-bukti forensik yang dimiliki penyidik saat ini hampir bisa dipastikan tidak ada. Contoh, adakah bukti visum yang menyatakan matinya korban akibat dipukul oleh Peggy Setiawan? Atau adakah alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, pembunuhan itu, ada sidik jari Peggy Setiawan? Ini akan sulit dibuktikan oleh Polda Jabar. Selain itu, sudah bermunculan saksi-saksi yang menyatakan penyesalannya dan mencabut keterangannya yang dulu pernah dia sampaikan bahwa itu keterangan tidak benar. Sehingga timbul rasa penyesalan seperti yang kita lihat ini di gambar belakang ini. Mereka menyadari bahwa mereka salah memberikan keterangan karena ada yang mengarahkan. Sehingga teman-teman mereka inilah yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu. Ya guys, jadi menurut warga net ini Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu kemungkinan besar akan dibebaskan dan memenangkan pra peradilan melawan Polda Jabar guys, karena bapak ini yakin juga Peggy Setiawan bukan pelaku aslinya, dia hanyalah korban salah tangkap dan juga dia adalah kuli bangunan. Nggak sesuai sekali dengan kriteria atau ciri-ciri DPO asli pembunuhan Vina Cirebon guys. Juga yang paling fatal adalah saksi-saksinya tidak kuat dan juga bukti-buktinya tidak akurat guys. Jadi tidak ada alasan untuk menangkap Peggy Setiawan karena bukti tidak ada, saksi tidak kuat, dan juga yang tadinya orang-orang yang sudah menjadi saksi, orang-orang yang tadinya dipaksa untuk mengakui sebuah kesalahan dan nama-nama orang yang tersangka tersebut sekarang sudah bermunculan lagi dan menyangkal hal tersebut. Jadi banyak sekali yang memungkinkan untuk tidak bisanya menangkap Peggy Setiawan. Ya semoga saja guys ya, karena memang dia benar dan tidak terlibat atau bukan pelaku pembunuhan Vina, ya harus dibebaskan karena kasihan ya, orang tidak salah dan tidak tahu apa-apa namun dihukum dengan yang seberat-beratnya padahal bukan dia pelakunya, seperti itu. Dia udah tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian yang Maaf ya, sekedar saran. Gak usah sombong Putri. Kamu itu berkoar-koar. Seolah-olah kamu itu merasa benar dan paling tahu. Ya. Tetapi di atas langit masih ada langit. Jadi saya harap kamu itu peka dalam berpikir dan jaga emosi, ya. Kamu akan melaporkan seorang netizen yang benar-benar ingin mengungkapkan kebenaran, dan kamu pun mengancam akan memanggil semua orang yang merepost postingan dari suaranya Bu Widya. Yakin berani nih? Banyak loh yang merepost postingan suara-suaranya dari Bu Widya itu, tidak hanya 10, 100, tapi beribu-ribu. Apakah kamu sanggup? Ya guys, jadi warga ini meminta kepada agar Bu Putri ya, pengacara dari Vina Cirebon atau keluarga Vina, tidak sombong karena sudah membuat masyarakat juga heboh. Apalagi semenjak berseteru dengan Ibu Widya yang baru-baru ini juga viral guys, yang menyuarakan kasus Vina Cirebon. Ini mereka berdua sedang sindir menyindir di sosial media. Banyak yang mendukung Widya dan menyerang pengacara Vina yaitu Mbak Putri. Jangan terlalu sombong karena belum tentu juga Anda benar. Itu yang diungkapkan oleh netizen ini. Bagaimana menurut kalian guys? Sebelum aku tutup video ini, berikan komentar dan tanggapannya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Desa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.